Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna awalan nasi tusa'ira bihimun naru thalathatun." Baik, sebelumnya kajiannya sampai jam berapa? Hah? Kalau ceramah Maulid biasanya sampai jam 12 malam. Antum kalah semangatnya. Ceramah Maulid sampai jam 12 malam, bahkan ada yang sampai subuh. Hah? Ceramah Maulid itu sampai jam 12 malam. Bahkan ada yang sudah sampai subuh ceramahnya. Hah? Hah? Oh, Maulid. Berarti sampai jam 11. Kurang 2 jam, ha? Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hilangnya keikhlasan dan masuknya riya itu tidak hanya menghilangkan pahala semata. Seandainya riya itu hanya menghilangkan pahala dari ibadah yang telah kita kerjakan, maka sungguh ini sudah menjadi sebuah kerugian. Tetapi riya itu tidak hanya menghilangkan pahala dari ibadah yang telah kita kerjakan saja. Bahkan ia lebih dahsyat dari itu, menjadikan pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, manusia yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka thalathatun, 3 orang. Hadis yang panjang. Yang pertama Nabi sebutkan orang yang mati di medan jihad yang syar'i. Yang kedua seorang ulama yang siang dan malam belajar dan mengajarkan Al-Quran, agama Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu berinfak di jalan-jalan yang Allah anjurkan. Bangun masjid, bangun sekolah, menyekolahkan anak yatim, membantu fakir miskin, dan sebagainya. Tetapi hanya karena riya, mereka menjadi orang yang pertama kali diseret wajahnya ke tanah, dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Sekali lagi, maka dengan itu kita mengetahui kenapa doa Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik menjadi doa yang paling sering Nabi bacakan Nabi panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sungguh hina dan rendah cita-cita kita jamaah. Kalau yang kita harapkan dari semua kebaikan yang telah kita lakukan, apakah itu ibadah salat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, membangun masjid, membantu dakwah, jika yang kita inginkan hanya pujian dan terima kasih dari manusia, sungguh hina dan rendah cita-cita kita. Karena pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, sebagaimana cacian manusia tidak akan merendahkan kita di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Syarat kedua, suatu amalan itu dikatakan saleh sebagaimana yang telah dimaklumi bersama adalah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amal saleh yang tiada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Mencocoki petunjuk agama dalam suatu amalan, kata para ulama, itu dalam beberapa hal. Yang pertama, al-jinsiyah, jenis ibadah yang ia lakukan mesti dibangun di atas dalil dari agama ini. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah dengan jenis yang berbeda, dengan jenis yang ditentukan oleh agama, maka ibadahnya itu tertolak. Seperti orang yang melakukan sembelihan hewan kurban selain dari jenis bahimatul an'am, walaupun dengan harga yang lebih mahal daripada bahimatul an'am. Yang kedua, as-sababiyah, sebab ibadah yang ia lakukan mesti dibangun di atas dalil. Seperti seorang salat 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid, sebelum duduknya sebabnya masuk masjid, ada dalilnya. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Tiba-tiba ada orang yang setiap kali masuk rumah baru atau naik mobil baru, selama 2 atau 3 hari dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Sebabnya tahiyatul rumah baru katanya. Tahiyatul mobil baru misalkan. Kita katakan salat adalah ibadah yang dianjurkan secara umum, tetapi engkau melakukannya karena sebab ini tidak ada dalil.
Ini masuk dalam keumuman hadis Nabi di atas. Yang ketiga, al-adadiyah, jumlahnya, nominalitasnya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari nominalitas yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya tawaf. Tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kali. Tidak boleh karena antum semangat ini umroh perdana dan kemungkinan besar saya tidak bisa umroh lagi setelah ini. Akhirnya tawafnya dibuat 15 kali. Sa'inya 13 kali. Nggak bisa. Nah, ini masuk ke dalam keumuman hadis tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang keempat, al-kaifiyah, cara ia melakukannya. Walaupun ibadah yang ia lakukan ada dalilnya, tetapi apabila dia melakukannya dengan cara yang berbeda dengan cara yang Nabi sebutkan secara khusus, maka tidak diterima. Maka dalam wudhu saja, contohnya Nabi katakan, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha. Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, hadis Utsman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Syaratnya apa? Seperti wudhuku ini. Bukan berarti karena wudhu adalah ibadah yang telah dianjurkan secara umum, kita boleh melakukannya dengan cara apa saja yang kita inginkan. Dengan cara nenek moyang kita, dengan alasan yang penting kan baik. Wudhu kan ibadah yang telah dianjurkan, enggak bisa. Contoh lainnya salat. Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti salat yang kalian lihat dariku, seperti salatku yang kalian lihat. Padahal salat ibadah yang telah ada dalilnya, tetapi ketika melakukannya syaratnya harus dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah az-zamaniyah, waktunya tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan secara khusus. Waktu salat, haji, ya. Yang keenam adalah al-makaniyah. Tempat ibadah yang ia lakukan tidak boleh di luar tempat yang telah dikhususkan oleh agama. Seperti i'tikaf. Tempatnya dalam masjid. Barang siapa yang melakukannya di luar masjid, maka tidak dinamakan i'tikaf. Walaupun dia i'tikaf di makam 1000 wali. Karena Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di dalam masjid.